bahwa kompetensinya D4 itu adalah di laboratorium yang sebenarnya nanti menjadi verifikasi atau validasi hasil yang akan dikeluarkan, ya. Apa itu verifikasi? Yaitu tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan yang mengacu pada bakuan mutu yang ditetapkan. Jadi jangan sampai ini PME-nya harus dilakukan benar sebelum melakukan sampel pasien. Jadi untuk mencegah terjadinya kesalahan. Kemudian kalau validasi, ya, itu adalah verifikasi yang dilakukan terhadap hasil laboratorium untuk memastikan bahwa hasil yang dikeluarkan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, ya. Jadi yang tanda tangan validasi verifikasi itu nanti kompetensinya adalah kalian semua, ya. Jadi untuk mencegah terjadinya kesalahan tetap harus dicek dulu apakah Recording eh, stopped. kalau sebagai verifikasi atau validasi harus memastikan bahwa PMI-nya dilakukan, quality control-nya dikerjakan sebelum mengerjakan sampelnya pasien. Ya, dipastikan bahwa oke semua alatnya bisa dipakai, reagennya oke, itu tidak usah memikirkan satu-satu. Jadi begitu datang itu mestinya cek quality control dikerjakan enggak, hasilnya bagaimana, ya. Kalau dikerjakan berarti oke, hasil yang dikerjakan terhadap pasien itu tinggal diparap-parap aja, berarti hasil yang dikeluarkan itu benar, sudah tepat, ya. Itu harus ada bukti pekerjaan yang quality control, ya. Validasi itu dibutuhkan jika suatu hasil tes tidak dapat, ya, sehingga menjadi tidak berharga, tidak ada gunanya, ya. Jadi harus divalidasi, ya. Kemudian ada ini pemahaman tentang ISO, ya, 15189 nomornya itu beda-beda. Adalah ISO ini personel yang berwenang harus secara sistemik mengkaji ulang hasil pemeriksaan, ya, mengevaluasi dengan informasi klinik yang tersedia, ya, berkenaan dengan pasien dan mengesahkan pengeluaran hasil, ya. Jadi ini orang yang berwenang, ya, untuk melakukan evaluasi hasil Recording in progress. sebelum hasil itu dikeluarkan. Apa kompetensinya validator? Ya, yang pertama yaitu memahami fungsi, kemudian tujuan, aspek teknik, ya. Kemudian juga termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan. Ini kompetensinya. Kemudian memahami QC, ya, quality controlnya, dan quality assurance-nya. Memahami prosedur dan sistem organisasi di lab, ya. Sebagai quality control atau validator harus memahami prosedur sehingga kalau ada kekeliruan pun bisa membenarkan, juga bisa menyalahkan, ya, atau eh, tahu penyimpangannya itu di mana, ya. Apalagi organisasi di lab, jadi semua itu ada organisasinya, ada sistemnya, jalurnya dari mana, ya. Sampel pasien itu diterima, kemudian setelah dicatat kemudian larinya kemana, itu organisasinya harus dipahami. Memahami patofisiologi, pemeriksaan, dan organ-organ vital dalam tubuh. Ini harus dipahami patofisiologisnya karena nanti kaitannya di mana pemeriksaan itu, ya. Misalkan nih bilirubinnya tinggi, setelah itu dipastikan dengan pemeriksaan apa, itu harus bisa memberikan tidak pertimbangan, jadi tidak harus menunjuk ke dokter, oh ini dipastikan dengan pemeriksaan misalkan OTPT, ya, ini adalah ke fungsi hati, misalkan, itu anatominya harus paham. Mampu memahami hasil analisa secara komprehensif, ya.
hasil analisa yang sudah dilakukan orang lain mungkin dari D3 atau siapa yang mengerjakan itu, karena sebagai validator ini harus memahami hasilnya, kira-kira hasil seperti ini bagaimana, apalagi tentang rank normal, meskipun dalam kalau bekerja itu seperti normal apa itu sudah dituliskan di hasil ya. Tapi paling tidak hasil yang seperti ini itu cenderungnya kemana itu harus dipahami ya. Verifikasi dan validasi yang pertama adalah masuk itu ke pendaftaran. Setelah pendaftaran berarti terus pengambilan sampel ya. Setelah sampel diambil ya di data, baru pengolahannya ya. Pengolahan itu diperiksa ya, dianalisa, kemudian dianalisa ya. Setelah analisa hasilnya ini harus tercatat, didokumentasikan, kemudian dimintakan validasi ya. Siapa yang berwenang validasi? Salisna, Mbak Salisna. Di mood, Mbak Salisna di mood. Di mood semua ya. Kemudian setelah itu penyerahan hasilnya itu diserahkan ke siapa, itu harus ada bukti tanda tangannya, apakah keluarganya, apakah pasiennya sendiri ya atau kakaknya, itu harus ada tanda tangannya. Kemudian data ini diverifikasi ya. Data yang sudah dikeluarkan tadi diverifikasi, baru divalidasi ya. Jadi itu adalah konsep alurnya. Biasanya kompetensi D4 itu sesuai dengan kurikulumnya adalah memverifikasi dan validasi hasil ya. Kalau yang mengerjakan pemeriksaan itu mestinya yang dari D3 ya. Ini adalah urut-urutannya ya. Ya. Validasi ya, sampel divalidasi ini sama dengan yang tadi tekniknya. Kemudian ini kalau quality risetnya ya, tingkat errornya atau tingkat kesalahannya ya. Kesalahan di quality control itu selalu ada kesalahan pre-analitik, ada analitik, juga post analitik ya. Paling tinggi di pre-analitik ya, dimulai persiapan sampel, pencatatan identitas, itu adalah kesalahannya adalah 60% ya. Validasi sampel itu banyak, di sampel itu mulai dari ya mengambil spesimen ya, torniket yang tidak benar, terlalu lama ya, kemudian pengambilan tabung dengan antikoagulan yang tidak sesuai, ukuran yang tidak sesuai, kemudian tidak segera diperiksa, dilakukan penundaan. Nah, itu semua adalah kesalahan-kesalahan preanalitik ya. Kemudian di tekniknya pada saat pekerjaan mulai mengerjakan menggunakan alat-alat itu, yang kesalahan analitik adalah 15% ya. Tinggi lagi 25% itu adalah post analitik ya. Validasi hasil, pencatatan hasil, memasukkan di buku besar, itu juga sering terjadi kesalahan ya karena faktor kelelahan, faktor apa biasanya itu tidak hanya di preanalitik, tetapi dibandingkan yang analitik, post analitik itu lebih besar prosentasenya ya.
Ini adalah tahapan awal ya, dimulai dari tadi seleksi dan permintaan untuk tes yang tepat ya. Kumpulan informasi yang tepat untuk memahami konteks yang tepat dari tes yang diminta. Kita kadang harus memahami permintaan atau lembar permintaan dari dokter itu harus dipahami ya. Kemudian setelah itu dilakukan pemeriksaan ya, seperti validasi kondisi pasiennya ya, persiapan dan lain-lain itu di awal ya, yang tadi kesalahannya 60% ya. Kalau yang sampel validasi ini adalah berhubungan dengan memperoleh spesimen yang tepat pada waktu yang tepat ya, pada pasien juga yang tepat, proses yang tepat, dan transport sampelnya. Nah, transport sampel itu ya terkadang tidak diperhatikan. Jadi kalau misalkan dari ruangan dibawa ke laboratorium, ada yang kalau rumah sakit besar itu jaraknya jauh ya. Kemudian dibawanya menggunakan apa? Apakah dibawa tenaga TLM dengan jalan atau menggunakan alat ya, yang jadi ada sistem yang langsung tubnya atau sampelnya itu dari ruangan bisa sampai ke laborat. Nah, itu juga harus diperhatikan karena ada getaran, ada guncangan ya. Kemudian ada waktu yang dibutuhkan, kira-kira sampai laborat itu berapa ya. Terkadang jalannya sampel itu cepat, tetapi memasukkan ke alatnya untuk mengirim itu yang terkadang terlambat ya. Jadi misal ini dari ruangan yang ngambil perawat, nunggu nanti sekalian baru dikirim ke laboratoriumnya, nanti terlambat ya. Kemudian yang teknikal validasi ya, ini harus memperoleh jawaban yang tepat tentang ukuran kualitas yang diperlukan untuk tes ya. Validasi, akurasi, dan presisi ya. Kalau kemarin sudah dapat apa itu presisi, apa itu akurasi, mestinya sudah benar. Akurasi yang bagaimana coba? Akurasi. Akurasi itu yang bagaimana? Yo, apa dikatakan akurasi, bagaimana dikatakan presisi? Ini kan dasar. Akurasi Ada yang tahu akurasi? pengujian atau data hasil pengujian penilaian yang sebenarnya, Bu. Akurasi adalah bagaimana Mbak Suryani? Adalah kedekatan suatu hasil pengujian atau Renata hasil pengujian penilai yang sebenarnya. Nah, jadi di situ adalah ada nilai yang sebenarnya, ada kuncinya itu misalkan harus ada di tengah, atau di kuncinya itu nilai yang sebenarnya adalah 200 misalkan begitu. Lah mestinya beberapa atau masuk di 200 itu. Kalau toh lebih atau kurang hanya sedikit. Sebentar. Halo Mbak Nur, aku sik ngajari pripun? Nggih. Heeh. Kolesterol, asam urat, sama glukosa. Bahwa akurasi itu harus akurat, istilahnya harus mendekati ke titik yang sebenarnya. Diperiksa satu sampel, diperiksa 20 orang, 10 orang, ya titiknya harus di sekitar situ sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Nilai sebenarnya 200, ya ada di sekitar nilai 200. Kalau presisi, presisi itu apa? Ya, jadi pengulangan pemeriksaan diulang-ulang itu dia ada di satu tempat tetapi tidak dinilai yang sebenarnya.
seharusnya misalkan nilai sebenarnya itu 200, ini diperiksa di 75 atau 50, tapi semua mengerjakan angkanya di sekitar situ ya. Itu yang presisi ya, di pemeriksaan yang diulang tapi berdekatan nilainya, tapi tidak di nilai yang sebenarnya lah. Pemahaman itu yang memang harus selalu dipegang. Jadi kalau ada validasi akurasi, proses presisi ini sudah paham ya. Kemudian prosedur QC itu yang benar dan pelaksanaannya, pengukuran serta prosedur kontrol secara benar ya. Jadi yang dipakai itu adalah serum kontrol ya. Kemudian validasi pasien ini adalah memastikan bahwa hasil uji yang tepat dengan benar dilaporkan ke catatan pasien yang tepat, serta memperhitungkan apakah hasil tes itu konsisten dengan informasi kondisi pasien, hasil tes lain, karena kan kadang semua sistemnya sudah online, jadi sudah dilihat tadi tanda-tandanya bagaimana, hasil tes lain secara fisiknya bagaimana ya. Dari variasi yang diharapkan pada pasien individu dan kelompok populasi yang sesuai, misalkan ada satu kelompok yang berperiksa bersama-sama ya, serta berhubungan dengan nilai kritis dan konsisten dengan populasi pasien. Ini adalah validasi pasien ya. Dicek juga untuk gejalanya, apakah misalkan bilirubinnya tinggi. Bilirubin tinggi itu kalau penyebabnya adalah mungkin CA ya, tergantung. Kalau belum parah kadang belum terlihat, hanya pasien merasa mungkin kuningnya belum, terkadang ya warna kuningnya, tetapi mungkin di lambungnya ditekan sakit apa itu, jadi melihat CM-nya itu. Kemudian yang validasi klinis ya, clinical validation, yaitu validasi yang berkaitan dengan pasien yang menerima pengobatan klinis yang tepat berdasarkan hasil uji laboratorium dan jasa. Nah, validasi klinis ini melampaui apa yang biasanya dianggap sebagai bagian dari validasi hasil tes. Kemudian kewenangan antara ahli madya teknologi laboratorium medik dengan ahli teknologi laboratorium medik. Ini ahli madya ya, kalau ini ahli ya, ada bedanya ya. Tadi ada D3, ada D4 ya. Verifikasi teknisi itu yang mengerjakan rutinnya itu dari ahli madya ya, tapi yang validasi kemudian teknisi ahli itu ya yang mengerjakan, yang jika ada kesulitan itu dikerjakan oleh teknisi asli.